Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di istana Baghdad yang megah, suatu hari tersebar desas-desus aneh yang membuat heboh para pejabat dan cendekiawan. Kabar buruk itu menyebutkan bahwa ijazah pendidikan tinggi Baginda Raja yang selama ini dipajang di aula kehormatan istana ternyata adalah palsu. Awalnya, gosip ini hanya berbisik-bisik di kalangan pelayan. Namun, tak lama kemudian, seorang cendekiawan dari negeri seberang yang dikenal sangat teliti dan kaku dalam urusan pendidikan datang berkunjung. Ia adalah seorang yang terobsesi dengan keaslian dokumen dan keabsahan gelar. Begitu ia melihat ijazah Baginda Raja, ia mulai mempertanyakan keasliannya berdasarkan beberapa detail kecil yang menurutnya tidak sesuai dengan standar universitas di zaman itu. Ada yang mati-matian membela keaslian ijazah Raja demi menjaga wibawa penguasa. Ada pula yang diam-diam merasa curiga, namun tak berani bersuara lantang. Baginda Raja sendiri merasa sangat terganggu. Ia adalah pemimpin yang adil dan berpendidikan, dan tuduhan semacam itu merusak reputasinya. Ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa ada kabar tak sedap seperti ini beredar? Siapa yang berani menyebarkan kebohongan semacam ini? Seru Baginda Raja dengan murka di hadapan para menterinya. Para menteri menunduk, tak ada yang berani menjawab. Mereka tahu ini masalah sensitif yang bisa mengancam posisi siapa saja yang salah bicara. Akhirnya, Baginda Raja menatap Abu Nawas yang sedari tadi hanya menyimak dengan tenang. "Wahai Abu Nawas, kau selalu punya cara pandang yang unik. Bagaimana menurutmu masalah ijazah palsu ini?" kata Baginda Raja. Abu Nawas maju selangkah, tersenyum kecil. "Ampun Baginda, sebenarnya masalah ini tidak serumit yang Baginda kira," jawab Abu Nawas. Para cendekiawan dan menteri mendengus, merasa Abu Nawas meremehkan masalah sebesar ini. "Baginda, izinkan hamba mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada para ilmuwan dan cendekiawan yang meragukan ijazah Baginda," lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun mengizinkannya. Abu Nawas lalu menatap tajam ke arah cendekiawan yang memicu polemik itu. "Tuan cendekiawan dan kalian semua para ahli, saya ingin bertanya, siapakah yang selama ini memimpin Baghdad dengan adil dan bijaksana?" tanya Abu Nawas. Para menteri dan cendekiawan saling pandang, bingung dengan pertanyaan yang terlalu mudah itu. "Tentu saja Baginda Raja," jawab mereka serempak. "Bagus. Pertanyaan kedua, di bawah kepemimpinan siapa Baghdad mencapai puncak kejayaan, keamanan, dan kemakmuran?" kata Abu Nawas. Lagi-lagi jawaban mereka sama. Tentu saja Baginda Raja. Dan pertanyaan terakhir, kata Abu Nawas dengan nada yang kini lebih berat, "Apakah semua keadilan, kebijaksanaan, kemakmuran, dan kejayaan ini datang dari selembar kertas bertuliskan gelar, ataukah dari kecerdasan, integritas, dan pengabdian Baginda Raja sendiri?" tanya Abu Nawas. Ruangan mendadak hening. Para cendekiawan dan menteri terdiam. Mereka mulai memahami arah pembicaraan Abu Nawas. Abu Nawas melanjutkan, "Baginda, jika sebuah ijazah membuat seseorang menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, maka semua orang dengan ijazah yang sama akan menjadi pemimpin yang sama hebatnya. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Yang membuat Baginda Raja menjadi pemimpin besar bukanlah selembar kertas itu, melainkan ilmu yang Baginda miliki, kebijakan yang Baginda terapkan, dan keberanian Baginda dalam mengambil keputusan demi kesejahteraan rakyat. Selembar ijazah hanyalah sebuah bukti formalitas. Nilai sesungguhnya dari seorang pemimpin terletak pada apa yang ia lakukan
bukan pada apa yang ia miliki dalam bentuk sertifikat. Jika Baginda memimpin dengan baik, rakyat makmur, dan keadilan ditegaskan, maka apalah artinya polemik tentang selembar kertas asli atau palsu, pungkas Abu Nawas. Cendekiawan yang sebelumnya menyuarakan itu, kini menunduk malu. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam formalitas dan melupakan esensi dari kepemimpinan. Para menteri dan rakyat yang mendengar pun mengangguk setuju. Mereka tahu bahwa Abu Nawas benar. Kehebatan Baginda Raja tidak terletak pada selembar ijazah, melainkan pada kemampuannya memimpin. Baginda Raja tersenyum puas. Ia merasa lega dan wibawanya kembali tegak. Wahai Abu Nawas, kau memang tidak pernah gagal membuatku takjub. Kau telah memecahkan polemik ini dengan cara yang paling sederhana namun paling mendalam, katanya. Mulai saat itu, isu ijazah palsu Baginda Raja pun mereda. Rakyat dan para pejabat kembali fokus pada kemajuan Baghdad di bawah kepemimpinan Baginda Raja yang terbukti. Dan Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati seringkali ditemukan dalam kesederhanaan, bukan dalam kerumitan formalitas. Suatu hari, di kota tempat Abu Nawas tinggal, masyarakat sedang resah. Seorang pejabat kaya yang terkenal sebagai koruptor telah ditangkap, tetapi hartanya tidak dikembalikan kepada rakyat. Sebaliknya, para polisi dan pejabat lain justru menikmati hasil rampasan itu dengan alasan sebagai barang bukti yang mereka simpan. Melihat ketidakadilan ini, Abu Nawas memutuskan untuk bertindak. Ia berjalan ke alun-alun dan dengan suara lantang berkata, "Wahai rakyatku, mari kita rayakan keadilan. Koruptor telah ditangkap dan hartanya akan kembali kepada kalian." Polisi yang bertugas di sana segera menghampiri Abu Nawas dan berkata dengan tegas, "Hati-hati dengan ucapanmu, Abu Nawas. Harta koruptor adalah barang bukti, tidak bisa sembarangan diambil." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Aku hanya ingin tahu, apakah hukum itu untuk melindungi rakyat atau hanya untuk melindungi mereka yang berkuasa?" Polisi terdiam sejenak, lalu menjawab, "Tentu saja untuk rakyat, Abu Nawas." Abu Nawas mengangguk. Jika begitu, mengapa harta yang diambil dari rakyat oleh si koruptor tidak dikembalikan kepada mereka? Bukankah itu milik rakyat? Polisi mulai terlihat gelisah, tetapi tetap mencoba menjawab, karena harta itu masih dalam penyelidikan dan belum bisa diserahkan kepada siapapun. Abu Nawas tersenyum lebih lebar. Lalu, mengapa pejabat-pejabat yang menangani kasus ini justru menikmati harta itu? Bukankah itu berarti mereka juga mengambil sesuatu yang bukan haknya? Orang-orang mulai berbisik melihat bagaimana Abu Nawas memojokkan polisi dengan pertanyaan-pertanyaan tajamnya. Polisi berusaha menenangkan diri dan menjawab, "Kami hanya menyimpannya untuk sementara. Setelah ada keputusan, barulah harta itu bisa dibagikan sesuai hukum." Abu Nawas tertawa kecil. Baiklah, anggap saja aku percaya. Tapi, jika seorang pencuri mengambil sesuatu dari orang lain, lalu barang itu disita oleh polisi, apakah pencuri itu bebas hanya karena barangnya sudah diambil?" Polisi menggeleng. Tentu tidak, pencuri tetap harus dihukum. Abu Nawas mengangguk lagi. Lalu, bagaimana dengan orang yang mengambil harta rakyat? Apakah setelah hartanya dirampas oleh pejabat lain, dia tetap dihukum? Atau justru pejabat itu yang kini menjadi pencuri? Polisi mulai berkeringat. Ia sadar bahwa semakin ia menjawab, semakin ia terjebak dalam logika Abu Nawas. Akhirnya polisi itu berkata, "Abu Nawas, kau hanya memutar-mutar kata, ini bukan urusanmu." Abu Nawas tertawa dan berkata dengan tenang,
Jika keadilan hanya menjadi urusan mereka yang berkuasa, maka keadilan tidak akan pernah berpihak kepada rakyat. Ingatlah, keadilan yang sejati adalah saat yang benar tetap benar dan yang salah tetap salah, tidak peduli siapa yang melakukannya. Orang-orang yang mendengar perdebatan itu bersorak dan bertepuk tangan. Polisi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan akhirnya pergi dengan wajah merah padam. Pesan dari cerita ini, keadilan tidak boleh hanya menjadi milik mereka yang berkuasa. Jika harta rakyat diambil oleh koruptor lalu dirampas lagi oleh pejabat, maka keadilan tidak akan pernah terwujud. Rakyat harus berani bersuara, dan mereka yang berkuasa harus diingatkan bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan kesempatan untuk memperkaya diri. Diceritakan, Baginda Raja yang memiliki seorang menteri kepercayaan dan senantiasa mendampingi. Menteri itu bernama Abu Jahal. Namun kepercayaan yang diberikan Baginda Raja sering dimanfaatkan oleh Abu Jahal untuk memperkaya diri. Terkadang ia meminta upeti kepada rakyat dengan mengatasnamakan Baginda Raja. Hal itu tentu saja membuat Abu Nawas geram, tapi tidak berani mengadukannya kepada Baginda Raja, sebab dengan kedudukan yang dimiliki, Abu Jahal bisa saja memutarbalikkan fakta dan menuduh Abu Nawaslah pelakunya. Seiring berjalannya waktu, penasehat istana meninggal dunia. Baginda Raja sangat kehilangan dan belum bisa menemukan penggantinya. Jadi untuk sementara waktu, jabatan sebagai penasehat istana masih kosong, belum ada yang mendudukinya. Kesempatan ini segera dimanfaatkan Abu Jahal. Ia ingin sekali menduduki jabatan tersebut. Dengan begitu, ia bisa lebih leluasa mempengaruhi Baginda Raja. Segala cara Abu Jahal lakukan. Di depan Baginda Raja, Abu Jahal terus mencari muka agar terpilih menjadi penasehat istana. Tapi sayangnya, ambisi Abu Jahal ini harus kandas di tengah jalan. Karena tidak berapa lama, Baginda Raja justru memilih Abu Nawas untuk menjadi penasehat istana. Keputusan Baginda Raja ini tentu saja membuat Abu Jahal kecewa, sehingga ia menaruh dendam kepada Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Jahal melihat Abu Nawas sedang duduk bersama Baginda Raja, timbul pemikiran di kepalanya. Seharusnya aku yang ada di tempat Abu Nawas. Abu Nawas tidak pantas duduk di situ. Abu Nawas itu apa dia? Tidak mampu mengurus masalah kerajaan. Pantasnya dia jadi pelawak istana, gerutu Abu Jahal dalam hati. Merasa kecewa dengan keputusan Baginda Raja, Abu Jahal lalu menyampaikan keberatan. Pada suatu hari saat Baginda Raja sedang duduk sendirian di singgasananya, Abu Jahal menghadap dan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, hamba izin menghadap Baginda Raja." Baginda Raja terkejut melihat Abu Jahal yang tiba-tiba menghadapnya. "Ada apa Abu Jahal? Apa yang ingin kau sampaikan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba rasa Abu Nawas tidak pantas menjabat sebagai penasehat istana. Karena menurut hamba, dia tidak tahu apa-apa soal negara. Abu Nawas itu apa keahliannya? Cuma melucu kan?" tutur Abu Jahal. "Tapi bukankah Abu Nawas terkenal cerdas? Dia juga seorang yang jujur," ujar Baginda Raja. "Apakah Paduka sudah meragukan kejujuran saya?" tanya Abu Jahal. "Bukan seperti itu. Kamu kan sudah menduduki jabatan menteri istana. Jadi wajar kalau Abu Nawas yang mengisi jabatan penasehat istana," jawab Baginda Raja. "Tapi hamba lebih berpengalaman Paduka yang mulia, apalagi mengenai kenegaraan. Hamba juga ahli berperang, tubuh hamba kekar dan perkasa.
Lalu hamba sudah lama berbakti kepada Baginda Raja. Hamba rasa hambalah yang lebih pantas menjadi penasehat istana, ucap Abu Jahal. Melihat ambisi Abu Jahal yang begitu besar ingin menjadi penasehat istana, Baginda Raja akhirnya membuat keputusan. Ia ingin mengadakan sayembara antara Abu Nawas dan Abu Jahal. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk datang ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas pun menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, Abu Jahal sangat menginginkan jabatan penasehat istana. Dia minta supaya jabatanmu diganti olehnya. Tapi aku juga tidak mungkin memecatmu begitu saja. Biar adil, maka aku putuskan akan mengadakan sayembara untuk kalian berdua. Siapa yang jadi pemenangnya, maka dialah yang berhak jadi penasehat istana," jelas Baginda Raja. Sejenak Abu Nawas terdiam dan berpikir, Abu Jahal pasti punya rencana busuk. Jangan sampai dia jadi penasehat istana. Bisa-bisa rakyat makin tertindas oleh kelakuannya, pikir Abu Nawas. "Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu sayembara apa yang hendak diberikan?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin masing-masing dari kalian membawakan satu gentong air laut, tapi yang rasanya tawar," perintah Baginda Raja. Abu Nawas dan Abu Jahal langsung terkejut mendengar permintaan Baginda Raja yang aneh itu. "Sekarang pulanglah kalian berdua dan besok kembali ke sini dengan membawa air laut yang rasanya tawar," kata Baginda Raja melanjutkan. Sesampainya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan dan mencari tahu keberadaan laut yang airnya tawar. Mana ada air laut yang rasanya tawar? Orang secerdik apapun tidak akan bisa melakukannya, pikir Abu Nawas. Sementara itu, Abu Jahal mulai berbuat curang. Ia memasukkan air sumur ke gentong untuk dibawanya ke istana. Baginda Raja pasti percaya meskipun aku berkata bohong, karena aku tahu aku adalah menterinya yang paling dipercaya, kata Abu Jahal dalam hati. Dan keesokan harinya, Abu Nawas dan Abu Jahal datang ke istana dengan membawa gentong masing-masing. "Bagaimana? Apa kalian sudah mendapatkan airnya?" tanya Baginda Raja. "Sudah Paduka yang mulia," jawab Abu Jahal dan Abu Nawas serentak. Kemudian Abu Jahal maju terlebih dahulu menyerahkan gentongnya. "Ini Paduka, air laut permintaan Paduka," ucap Abu Jahal. Baginda Raja lalu mencicipi air yang dibawa Abu Jahal. "Bagus Abu Jahal, air ini rasanya tawar, tapi benarkah ini berasal dari laut?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali Paduka. Hamba sengaja mengambilnya dari laut yang tidak diketahui oleh banyak orang," jawab Abu Jahal penuh percaya diri. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas menyerahkan gentong miliknya. Dan ketika Baginda Raja mencicipi air yang ada di gentong Abu Nawas, ia pun langsung berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa rasanya masih asin dan getir? Yang aku minta air laut rasa tawar," ucap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tapi memang begitulah rasa air laut," balas Abu Nawas. "Baiklah, karena lomba ini dimenangkan Abu Jahal, tentu dia yang akan menjadi penasehat istana," tutur Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Jahal sangat kegirangan, sudah tidak sabar ingin menduduki jabatan tersebut. Ternyata sangat mudah mengelabui Baginda Raja, pikir Abu Jahal. Tapi tiba-tiba Baginda Raja kembali berkata, "Wahai Abu Jahal, di mana kau menemukan laut yang airnya tawar? Antarkan aku ke sana sekarang, aku ingin mandi di sana," titah Baginda Raja. Seketika wajah Abu Jahal menjadi pucat, tubuhnya lemas dan gemeteran. "Anu Paduka yang mulia, hamba kenapa? Kalau kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamu telah membohongiku," ucap Baginda Raja.
Ampun Paduka yang mulia, air yang hamba bawa memang bukan air laut, tapi air dari sumur, kata Abu Jahal ketakutan. Kamu lancang Abu Jahal, kamu kira aku anak kecil yang mudah dikelabui? Karena kamu telah berani berbohong, maka sebagai hukumannya kamu bukan hanya gagal jadi penasehat istana, tapi juga akan dipecat dari menteri. Kamu juga harus menjalani hukuman penjara, bentak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja memerintahkan beberapa pengawal untuk menangkap Abu Jahal dan memasukkannya ke penjara. Kini tinggallah Abu Nawas di hadapan Baginda Raja. Hei Abu Nawas, bukankah kamu terkenal cerdik? Bisa saja kamu membohongiku, dan dengan kecerdikanmu itu, kamu tentu bisa menutupi kebohonganmu. Tapi kenapa tidak kau lakukan? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba memang cerdik, tapi hamba bukan pembohong. Secerdik apapun manusia, tidak akan ada yang bisa mengubah rasa air laut menjadi tawar, terang Abu Nawas. Kamu benar Abu Nawas, itulah orang yang saya cari untuk menduduki jabatan sebagai penasehat istana, cerdik dan jujur, kata Baginda Raja tersenyum puas. Suatu hari Abu Nawas diajak Tuan Hamid untuk berjalan-jalan keliling desa. Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan sebuah batu yang terlihat sangat mengkilap. Setelah diamat-amati ternyata itu hanya batu biasa. Dan disinilah terbesit niatan Abu Nawas untuk mengerjai Tuan Hamid. Ia pun menyimpan batu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat hal itu, Tuan Hamid berkata, "Hei Abu Nawas, bukankah itu hanya batu biasa? Kenapa kau menyimpannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu kan menurutmu, tapi tidak denganku. Bagiku ini adalah batu yang istimewa. Andaikan ditukar dengan ribuan dinar, aku tidak akan memberikannya," kata Abu Nawas. "Bagaimana kalau 100.000 dinar? Tanya Tuan Hamid. "Jangankan 100.000 dinar, 500.000 dinar pun tak akan aku berikan," jawab Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Tentu saja aku serius," balas Abu Nawas. "Sayang sekali, aku tak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya uang 5 dinar, ujar Tuan Hamid. Mendengar perkataan Tuan Hamid, Abu Nawas segera mengajaknya untuk duduk sebentar. "Tadi kau bilang kau punya 5 dinar kan? Kalau itu beda cerita. Sekarang kita bicara tentang uang yang nyata. Sini, berikan uang 5 dinarmu, dan aku akan memberikan batunya," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas," celetuk Tuan Hamid sembari tertawa terpingkal-pingkal. Di sebuah pasar yang ramai, Abu Jahil sedang berjalan-jalan dengan sombongnya. Ia selalu merasa lebih pintar dari orang lain, padahal kenyataannya ia sering tertipu. Saat itu, ia melihat Abu Nawas sedang berdiri di tengah pasar dengan sebuah karung besar di tangannya. Abu Nawas berteriak, "Barang langka, barang istimewa, hanya untuk orang yang benar-benar pintar dan berani." Orang-orang mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang dijual Abu Nawas. Abu Jahil yang selalu ingin terlihat cerdas langsung maju ke depan. "Apa yang kau jual Abu Nawas?" tanyanya dengan angkuh. Abu Nawas tersenyum licik. "Ah, ini barang spesial, tapi hanya untuk orang yang cukup pintar untuk membelinya tanpa melihat isinya."
Abu Jahil mengangkat alis. "Hah? Aku pasti lebih pintar dari siapapun di sini. Berapa harganya?" Abu Nawas menatapnya dan berkata, "Hanya 10 keping emas." Orang-orang yang mendengar itu langsung terkejut. "Wah, mahal sekali. Abu Jahil pasti tidak akan tertipu." Namun, karena gengsinya yang tinggi, Abu Jahil langsung mengeluarkan uangnya. Ia berpikir jika barang ini benar-benar berharga, maka ia bisa menjualnya lebih mahal nanti. Tanpa pikir panjang, ia menyerahkan uangnya dan mengambil karung itu. Setelah Abu Nawas pergi, Abu Jahil dengan bangga membuka karungnya di depan semua orang. Dan di dalamnya hanya seekor kucing kurus yang langsung melompat keluar. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Abu Jahil membeli kucing dalam karung. Hahaha. Wajah Abu Jahil langsung merah padam. Ia berteriak marah. "Abu Nawas, kau menipuku!" Abu Nawas yang mendengar itu hanya menoleh sambil tersenyum. "Bukan aku yang menipumu, Abu Jahil. Kau sendiri yang begitu percaya diri tanpa berpikir panjang. Kucing itu tidak pernah minta dijual, tapi kau membayarnya dengan 10 keping emas." Semua orang kembali tertawa. Sementara Abu Jahil hanya bisa gigit jari. Sejak hari itu, setiap kali seseorang membeli sesuatu tanpa berpikir, jangan sampai seperti Abu Jahil yang membeli kucing dalam karung. Ketika raja ditampar Yahudi, kok bisa? Inilah kisah seru dan lucu Abu Nawas yang menceritakan tentang sang raja ditampar oleh Yahudi. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari, dan sebagainya. Semua bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun, karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun, tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Seketika Abu Nawas mendapatkan akal. "Oh iya, aku ada akal," gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. "Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Di mana tempatnya?" tanya Baginda. "Di tepi hutan sana Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda Raja. "Nanti malam saja kita perginya Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda," ucap Abu Nawas.
Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya. Maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak, sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu, karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumah. Tak kalah hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya, hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lebam memerah. Sementara tamu yang lainnya terus menertawainya. Ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan para Yahudi, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja langsung memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda Raja. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. Tak lama berselang, "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menampar aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya pembelaan Yahudi itu tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam, dan Baginda harus mengambil tindakan tegasnya karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba tuanku," ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu, Baginda Raja amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya selalu aneh dan membuat ia hampir celaka. Demikianlah kisah lucu tentang Abu Nawas kali ini. Pada suatu hari, seorang ulama yang terkenal dengan pandangannya yang sangat kaku datang ke kota Baghdad. Ia berdiri di tengah pasar, mengkhotbahkan ajaran-ajarannya dengan suara lantang. "Wahai manusia, hanya dengan ibadah yang keras dan meninggalkan semua urusan dunia, kalian akan selamat. Makan enak, pakaian bagus, dan kehidupan yang bahagia adalah jalan menuju kebinasaan," serunya sambil menunjuk-nunjuk orang-orang yang lewat. Sebagian orang mulai ragu dan takut, tetapi yang lain hanya menggelengkan kepala. Lalu datanglah Abu Nawas
yang kebetulan baru saja membeli sekeranjang roti dan sedikit daging untuk makan malamnya. Melihat Abu Nawas, sang ulama langsung menunjuknya. "Hei kau, apa yang ada di dalam keranjangmu itu?" tanya ulama tersebut. Abu Nawas tersenyum dan mengangkat keranjangnya. "Hanya roti dan sedikit daging untuk makan malam," jawab Abu Nawas. Sang ulama mengernyit. "Celaka kau terlalu memikirkan dunia. Seharusnya kau berpuasa sepanjang waktu, memakai pakaian kasar, dan meninggalkan semua kenikmatan dunia," ucap sang ulama. Orang-orang mulai berbisik. Ada yang setuju, ada yang menggeleng-gelengkan kepalanya. Abu Nawas tetap tenang. "Wahai Tuan Ulama, bukankah tubuh ini adalah amanah dari Tuhan? Jika aku tidak makan, bagaimana aku bisa kuat untuk beribadah?" Sang ulama mendengus. "Alah, itu hanya alasan orang yang malas. Para nabi dan orang-orang suci dahulu hidup dalam kefakiran." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Tetapi para nabi juga menikah, makan dengan cukup, dan memakai pakaian yang layak. Bahkan Nabi Sulaiman sendiri memiliki kerajaan yang besar. Apakah mereka juga mencintai dunia?" Ulama itu terdiam sejenak lalu berkata, "Tetapi semakin banyak kita menikmati dunia, semakin jauh kita dari Tuhan." Abu Nawas menggeleng. "Sebaliknya, justru dengan mensyukuri nikmatnya, kita semakin dekat kepadanya. Apakah kau lebih senang melihat seorang fakir yang bersyukur atas makanannya, atau seorang kaya yang mengeluh meskipun beribadah terus-menerus?" Sang ulama tidak bisa menjawab. Ia mulai gelisah. Abu Nawas pun melanjutkan, "Bukankah dalam kitab suci tertulis, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan? Maka aku makan secukupnya, beribadah secukupnya, dan bekerja secukupnya. Tuhan tidak menciptakan dunia ini untuk kita tinggalkan, tetapi untuk kita kelola dengan baik." Orang-orang yang mendengar perdebatan itu mulai bertepuk tangan. Mereka sadar bahwa agama bukan tentang menyiksa diri, tetapi tentang keseimbangan. Sang ulama yang fanatik hanya bisa terdiam, lalu pergi dengan wajah merah padam. Abu Nawas tersenyum, mengambil sepotong roti dari keranjangnya, lalu menggigitnya dengan nikmat. Pesan yang bisa diambil dari cerita ini adalah, agama bukan tentang meninggalkan dunia sepenuhnya, tetapi tentang keseimbangan antara ibadah dan kehidupan. Mensyukuri nikmat Tuhan dengan baik adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Suatu ketika suasana majelis tempat pengajar Abu Nawas gaduh oleh ulah para muridnya yang pada bercanda. Namanya saja anak kecil, ketika gurunya tidak ada di tempat, maka mereka memanfaatkannya untuk bermain. Suasana gaduh di dalam majelis yang semakin menjadi-jadi membuat Abu Nawas segera mendatanginya. Mengetahui gurunya telah datang, para murid ini langsung pura-pura diam semua. "Kalian saya tinggal sebentar saja, bukannya belajar tapi malah bikin gaduh," kata Abu Nawas menasehati. "Kalian ditanya pelajaran saja tidak ada yang bisa menjawab, tapi kalian malah bercanda dan bermain seenaknya. Lalu apa tujuan kalian datang ke majelis ini? Apakah kalian ingin seperti keledai yang dungu dan bodoh? Ayo, siapa yang ingin seperti keledai bodoh? Silahkan maju ke depan dan berdiri," hardik Abu Nawas. Semua muridnya terdiam, tidak ada satupun yang berani menatapnya. Beberapa menit suasana menjadi hening. Tiba-tiba dari arah pojok, ada salah satu murid yang maju ke depan dan berdiri di samping Abu Nawas. Melihat tingkah muridnya yang satu ini membuat Abu Nawas heran. "Apakah kamu ingin seperti keledai yang bodoh?"
Tanya Abu Nawas kepada muridnya. Bukan begitu guru, tapi kan guru mengatakan kalau ingin seperti keledai yang bodoh disuruh berdiri di depan. Saya cuma tidak tega melihat guru berdiri sendirian di depan. Makanya saya berdiri di sini untuk menemani guru, ucap murid itu dengan polosnya. Mendengar penuturan muridnya tersebut, wajah Abu Nawas langsung memerah menahan malu. Ia baru menyadari akan kata-katanya sendiri. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu, kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. Apa usulmu, wahai Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Baginda, agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja? Ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dan mengangguk-angguk. Baginda, hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan. Tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya, sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung, sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya. Maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkannya dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa, dan Abu Nawas tidak bisa menolak. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun, karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya Baginda Raja mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Dia dengan santainya menaiki kudanya sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpana. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan sebuah binatang buruannya di tengah lapangan. Aku, Abu Jahil, berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku? Teriak lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian, terdengarlah suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi, Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil. 35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu, akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, aku membawa ribuan binatang.
Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan, kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan. Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal dan langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan. Abu Nawas dan seorang pembohong. Dikisahkan, ada seorang pembohong yang mempunyai bakat luar biasa. Dia bernama Abu Jahil. Ia pintar sekali membuat cerita palsu yang terdengar sangat meyakinkan. Tapi isi ceritanya penuh dengan kelucuan. Oleh sebab itulah orang-orang selalu mengajaknya berkumpul untuk menghibur mereka. Rupanya, kabar tentang Abu Jahil sampai juga ke telinga Baginda Raja. Hingga Baginda Raja merasa tertarik dan mengundangnya ke istana. Wahai Abu Jahil, aku dengar kau adalah pembuat cerita yang ulung. Jika kau bisa menghiburku, aku akan memberimu hadiah, kata Baginda Raja. Abu Jahil pun setuju dan langsung mulai bercerita. Kisah pertama yang diceritakan adalah seekor ayam yang bisa bicara bertengkar dengan ikan di sungai. Mendengar cerita tersebut, spontan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal. Tak lama kemudian Abu Jahil melanjutkan cerita kedua. Ia menceritakan pengalamannya sewaktu terbang ke atas langit dan merayu para bidadari di surga. Tawa Baginda Raja kembali pecah hingga air matanya keluar. Setelah satu persatu Abu Jahil menyampaikan cerita, Baginda Raja sudah tak kuat lagi menahan tawa. Ia pun meminta Abu Jahil untuk berhenti. Sudah Abu Jahil, kita lanjutkan besok saja, kata Baginda Raja sambil tertawa. Baginda Raja pun lalu memberinya hadiah dan mempersilahkan Abu Jahil pulang. Selepas kepergian Abu Jahil, Abu Nawas kemudian menghampiri Baginda Raja. Paduka, kenapa Paduka percaya dengan ceritanya? Semua cerita yang disampaikan Abu Jahil adalah cerita bohong, kata Abu Nawas. Tentu saja aku tahu bahwa ceritanya bohong, tetapi caranya dia bercerita membuatku tertawa Abu Nawas. Itu sudah cukup bagiku, balas Baginda Raja. Seketika Abu Nawas baru tersadar bahwa dirinya lah yang justru terlalu menanggapinya dengan serius. Padahal Baginda Raja sendiri menganggapnya hanya sebagai hiburan. Abu Nawas mampu membutakan dan menyembuhkan mata wanita yang pengaruhi istrinya. Abu Nawas merupakan tokoh sufi sekaligus pujangga Arab terkenal yang hidup di zaman Baginda Raja Harun. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga dikenal seorang yang cerdas dan cerdik serta berperangai baik. Sehingga tidak heran kalau Baginda Raja kagum padanya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga merupakan sosok yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Dikisahkan di kehidupan rumah tangga Abu Nawas terbilang cukup sederhana. Sedangkan jika Abu Nawas ingin kaya, ia bisa saja mewujudkannya karena hubungan Abu Nawas dengan Baginda Raja cukup dekat. Sudah berulang kali Baginda Raja menawarkan jabatan di istana dengan gaji yang lumayan besar. Namun Abu Nawas selalu menolaknya. Abu Nawas lebih memilih menjadi masyarakat biasa dengan kehidupan yang sederhana.
Saking sederhananya, tidak ada barang mewah yang terdapat di dalam rumah Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas selalu bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Kesederhanaannya ini ia terapkan juga kepada istri dan anak-anaknya. Bukan hanya itu, Abu Nawas juga selalu mendidik keluarganya dengan ajaran agama, sehingga keluarga Abu Nawas terkenal di masyarakat sebagai keluarga yang religius. Dalam keseharian di dalam rumah saja, Abu Nawas menerapkan kebiasaan baik dan sesuai tuntunan agama. Kebiasaan tersebut adalah ketika Abu Nawas akan masuk rumah, ia selalu mengucapkan salam. Dan setelah masuk ke dalam rumah, ia pun tak lupa mengucapkan Alhamdulillah. Begitu juga dengan sang istri maupun anak-anaknya. Mereka senantiasa dididik oleh Abu Nawas supaya menerapkan kebiasaan baik itu. Suatu hari, saat Abu Nawas pulang dari hutan guna mencari kayu bakar, ia mengetuk pintu rumahnya dan mengucapkan salam. Namun tak ada jawaban sama sekali dari dalam rumahnya. Dengan perasaan was-was, Abu Nawas masuk ke dalam rumah untuk mencari keberadaan istrinya. Betapa kagetnya Abu Nawas, ia melihat istrinya yang sedang duduk termenung di pojokan ruangan. Alhamdulillah, ternyata istriku baik-baik saja, batin Abu Nawas. Tapi Abu Nawas heran, kenapa sang istri tidak membalas salamnya. Wahai istriku, kenapa kau tidak menjawab salamku? Tanya Abu Nawas. Sang istri hanya terdiam, tatapan matanya seperti sedang memandang kegundahan. Melihat perubahan sikap istrinya, membuat Abu Nawas pun cemas. Ada apa denganmu, wahai istriku? Mengapa tiba-tiba kamu seperti ini? Tanya Abu Nawas khawatir. Sang istri lalu menoleh ke arah Abu Nawas dengan mata yang berkaca-kaca. Wahai suamiku, orang-orang yang dekat dengan Baginda Raja semuanya hidup enak, kebutuhannya selalu terpenuhi, sedangkan kita, sampai kapan kita akan terus begini? Sekiranya engkau mau menemui Baginda Raja dan meminta jabatan di istana, pasti Baginda Raja akan dengan senang hati memberimu jabatan sebagai hakim dan engkau akan menerima gaji yang besar. Dengan begitu, kehidupan kita akan tercukupi. Apapun kebutuhan yang kita inginkan pasti akan terwujud, tutur sang istri. Perkataan istrinya itu membuat Abu Nawas kaget. Kenapa kau bicara seperti itu? Tidak tahukah engkau dengan hari perhitungan di akhirat kelak bila kita hidup dalam kemewahan? Hal itu justru akan menjadi beban kita saat ditanya dari mana kita mendapatkan dan dikemanakan harta kita yang banyak itu, ujar Abu Nawas. Tapi raut kesedihan masih terlihat jelas di wajahnya. Abu Nawas pun kemudian berdoa, Ya Allah, siapa yang hendak merusak rumah tanggaku melalui istriku, maka butakanlah matanya. Beberapa hari kemudian, saat Abu Nawas sedang berzikir, datanglah seorang wanita asing ke rumahnya. Abu Nawas lalu mempersilahkan duduk di ruangan tempat ia biasa menerima tamunya. Ada perlu apa, Bu? Tanya Abu Nawas. Mata saya tiba-tiba buta, Tuan. Padahal selama ini saya tidak pernah merasakan keluhan sakit pada mata saya, jawab wanita itu. Keluhan wanita tersebut mengingatkan Abu Nawas akan doanya tempo hari. Apakah Anda sering menemui istri saya? Tanya Abu Nawas. Iya, Tuan Abu. Saat Anda tidak di rumah, saya sering menemui istri Tuan untuk mengajaknya ngobrol, jawab wanita tersebut. Doakanlah saya, Tuan, agar saya sembuh dari kebutaan ini, pinta si wanita. Saya akan mendoakan untuk kesembuhan matamu, tapi setelah itu saya minta kepadamu untuk tidak lagi mencampuri urusan rumah tanggaku. Jangan kau hasut istriku supaya hidup dalam kemewahan, tegas Abu Nawas. Si wanita itu pun kaget mendengarnya. Ia tak menyangka Abu Nawas mengetahuinya. Maafkan saya, Tuan,
memang beberapa hari ini saya sering membujuk istri Tuan agar dia meminta kepada Tuan bersedia menjadi hakim istana, balas wanita tersebut. Perbuatanmu saya maafkan, tapi jangan keulangi lagi, kata Abu Nawas menasehati. Kemudian Abu Nawas mendoakan si wanita agar disembuhkan dari penyakit kebutaan. Beberapa hari kemudian wanita itu dapat kembali melihat seperti sedia kala. Dan ia tak lagi berani mempengaruhi istri Abu Nawas. Pada suatu hari, Baginda Raja mengundang beberapa tokoh sufi untuk berkumpul di istananya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Sebab biasanya yang diundang untuk berkumpul adalah para pejabat istana. Apalagi saat itu Baginda Raja sedang kedatangan rombongan tamu dari negeri seberang. Karena penasaran, Abu Nawas pun memberanikan bertanya kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, tidak biasa-biasanya Paduka mengundang kami para tokoh sufi. Emangnya ada masalah apa? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada satu pertanyaan. Bila saya tanyakan ke pejabat istana, pasti jawabannya sama saja. Maka dari itu saya ingin dengar pendapat kalian. Itulah kenapa saya mengumpulkan kalian di sini, jawab Baginda Raja. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun mulai mengerti alasannya. Sebab Baginda Raja memang seringkali lebih tertarik dengan jawaban yang unik. Siapa lagi kalau bukan dari para tokoh sufi. Kemudian Baginda Raja pun mulai pertanyaannya kepada tokoh sufi yang pertama. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Sufi pertama seketika terkejut mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan ini sepertinya sepele, tapi rawan jebakan. Salah-salah bisa kena hukuman, pikir Sufi pertama. Begini Paduka, tentu saja saya merasa kehilangan dan bersedih, karena Paduka adalah raja kami, jawab Sufi pertama. Jawabanmu tak ubahnya seperti pejabat istana. Tapi kalau mereka wajar menjawab demikian, sebab mereka takut bila raja yang baru akan memecat mereka dan diganti dengan orang lain. Sedangkan kamu seringkali mengkritik kebijakan saya, bahkan terkadang menganggap saya tidak adil. Bagaimana mungkin kamu akan merasa sedih dan kehilangan? Ucapanmu tak sesuai dengan isi hatimu, ujar Baginda Raja. Maka Sufi pertama pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Melihat hal itu, para tamu yang hadir kagum dengan ketegasan Baginda Raja. Sekarang giliran Sufi yang kedua. Ia dipanggil dan ditanya Baginda Raja. Bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti? Tanya Baginda Raja. Paduka memang raja yang adil dan bijaksana. Tapi menurutku tak ada yang perlu disedihkan. Karena pada dasarnya kita semua juga akan mati. Untuk apa menangisi kematian orang lain? Sedangkan kematian kita sendiri kita belum tahu akan selamat atau tidak di akhirat kelak, jawab Sufi kedua. Jawabanmu memang benar, tapi kamu sama sekali tidak punya rasa cinta pada rajamu. Sedangkan aku sudah berusaha sekuat tenaga memimpin negeri ini dengan adil dan bijaksana. Jadi selama ini kamu lebih memikirkan dirimu sendiri, tutur Baginda Raja. Baginda Raja pun menyuruh para pengawal untuk menangkap Sufi kedua dan memasukkannya ke dalam penjara. Untuk kedua kalinya, Baginda Raja membuat kagum para tamunya yang dari negeri seberang. Anda memang raja yang tegas dan bijaksana, uji salah satu tamunya. Setelah satu persatu tokoh sufi ditanya dan kesemuanya masuk penjara, kini tibalah giliran Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, bagaimana perasaanmu jika aku meninggal nanti?
Tanya Baginda Raja. Sebelum saya menjawab pertanyaan Baginda, bolehkah saya minta satu permintaan? Pita Abu Nawas. Apa permintaanmu? Tanya Baginda Raja. Kalau sekiranya jawaban saya bisa memuaskan Paduka, saya minta supaya kawan-kawan saya dibebaskan dari hukuman. Jawab Abu Nawas. Baik, saya setuju. Tapi bila jawabanmu tidak membuatku puas, kamu akan dihukum 2 kali lipat lebih berat. Balas Baginda Raja. Abu Nawas pun menyanggupi syarat tersebut. Jika Paduka meninggal nanti, entahlah, mungkin nanti tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, ucap Abu Nawas. Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja langsung tersenyum. Meski sebenarnya ia masih bingung apa maksud sebenarnya dari jawaban Abu Nawas. Sesuai kesepakatan, kawan-kawannya yang juga tokoh sufi segera dibebaskan dan dipersilakan pulang. Begitu juga dengan para tamu undangan. Mereka dipersilakan pulang oleh Baginda Raja. Tetapi ketika Abu Nawas hendak pulang, ia dicegah oleh Baginda Raja. Abu Nawas, kamu jangan pulang dulu. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan, titah Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampirinya. Ada apa lagi, Paduka? Tanya Abu Nawas. Maksud dari jawabanmu tadi sebenarnya apa, Abu Nawas? Tanya Baginda Raja penasaran. Maksud saya, jika yang mulia nanti meninggal dunia, aku tak sanggup lagi hidup di atas bumi ini. Ingin rasanya aku segera menyusul Paduka yang mulia. Jawab Abu Nawas. Wah, bagus sekali ya, Abu Nawas. Tapi lain kali, kalau sedang di tengah para tamu, bicaralah yang jelas supaya aku bisa paham. Jangan seperti tadi. Tidak elok rasanya kalau raja sampai jadi tontonan para tamu hanya karena tidak paham maksud lawan bicaranya, ujar Baginda Raja. Abu Nawas selalu diberi hadiah dan dipersilahkan pulang. Ketika ia berjalan meninggalkan istana, ternyata kawan-kawannya juga belum pulang. Mereka setia menunggu Abu Nawas di luar gerbang istana. Woi, kenapa kalian masih di sini? Ayo kita pulang, ajak Abu Nawas. Kami sengaja menunggumu, Abu Nawas, karena kami juga penasaran apa sih maksud jawabanmu. Itu saja kami masih bingung menafsirkan kalimatmu, ucap salah satu kawannya. Dengan tersenyum Abu Nawas berkata, ketika aku menjawab tidak ada lagi tanah tempat saya berpijak, padahal maksud jawabanku tadi adalah kalau nanti Baginda Raja meninggal dunia, kuperkirakan penggantinya akan jauh lebih rakus darinya, sehingga makin banyak tanah rakyat yang digusur. Sampai-sampai kita tidak bisa berpijak lagi. Setelah mendapat penjelasan dari Abu Nawas, kawan-kawannya yang sesama tokoh sufi memuji akan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Diceritakan di sebelah rumah Abu Nawas ada seorang tetangga yang selalu tampak bernasib sial. Nama tetangganya itu adalah Mahmud, dan sepertinya tak sehari pun berlalu tanpa kejadian yang membuatnya berada dalam situasi sulit. Mahmud dengan kepalanya yang selalu ditutupi sehelai kopiah selalu keluar dari rumahnya dengan pandangan gelisah. Orang-orang di kampung pun mulai mendengar berbagai kisah tentang kesialan Mahmud. Beberapa mengatakan bahwa dia sering kehilangan barang berharganya, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa rencananya selalu berakhir dengan kegagalan. Suatu hari, Abu Nawas yang ingin memastikan kebenaran tentang nasib buruk Mahmud memutuskan untuk mengunjunginya. Ketika bertemu dengan Mahmud, Abu Nawas lalu bertanya, "Hei Mahmud, apa yang sebenarnya terjadi denganmu? Aku sering mendengar bahwa kamu selalu bernasib sial." Dengan wajah lesu, Mahmud menjawab, "Oh Abu Nawas, nasibku memang tak kunjung membaik.
semuanya selalu berakhir dengan kegagalan. Abu Nawas berkata lagi, "Mungkin ada sesuatu yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Ceritakan padaku kejadian terbaru yang membuatmu merasa bernasib sial." "Baru-baru ini aku memutuskan untuk mencari pekerjaan baru. Namun di hari pertama kerja aku malah salah jalan dan tersesat di ujung kota. Akhirnya aku terlambat dan kehilangan pekerjaan itu," ujar si Mahmud. Mendengar itu, sambil menggeleng-gelengkan kepalanya, Abu Nawas memutuskan untuk membantu Mahmud mengubah nasibnya. Bagaimana kalau kita mencoba sesuatu yang berbeda? Ayo buat rencana yang baik dan aku akan membantu melalui setiap langkahnya, ajak Abu Nawas. Setelah berpikir sejenak, Mahmud setuju untuk mencobanya. Abu Nawas kemudian mengajak Mahmud membuat rencana yang matang untuk mencari pekerjaan baru. Selang beberapa minggu, Mahmud melamar pekerjaan baru dengan rencana yang telah mereka persiapkan bersama. Kali ini segalanya berjalan dengan lancar. Mahmud tidak lagi tersesat di ujung kota, dan ia pun tiba tepat waktu di hari pertama kerja. "Lihat Mahmud, rencana kita berhasil bukan? Kegagalan itu hanya keberuntungan yang belum ditemukan," ucap Abu Nawas. Mahmud dengan senyum di wajahnya merasa beruntung memiliki tetangga seperti Abu Nawas yang membantunya mengubah nasibnya. Sejak saat itu, Mahmud tidak lagi dihantui oleh kesialan. Abu Nawas dengan kebijaksanaannya telah membantu tetangganya menemukan jalan menuju keberhasilan. Dikisahkan, di suatu daerah di kota Baghdad terdapat sumur angker yang dihuni oleh jin yang jahat. Setiap malam terdengar suara menakutkan dan suara-suara aneh yang berasal dari sumur tersebut. Meskipun demikian, kedalaman sumur tersebut hanya sekitar 1 meter dan tidak ada airnya sama sekali. Namun, karena saking angkernya, sehingga banyak warga sekitar tak berani mendekatinya. Suatu kali, datang seorang tamu ke rumah Abu Nawas. Dia bernama Abu Jahil. Kemudian ia mengadukan masalahnya tentang sifat sang istri yang sangat cerewet. "Gimana caranya Abu Nawas supaya istri saya tidak ngomel-ngomel terus?" tanya Abu Jahil kepada Abu Nawas. "Soal itu aku tidak tahu, istriku juga sangat cerewetnya." "Kalau soal itu aku tidak tahu, istriku juga sama cerewetnya," jawab Abu Nawas. "Waduh, masa kamu tidak tahu? Kamu kan terkenal cerdik Abu Nawas," ujar Abu Jahil. "Baiklah, kalau kamu mau, bawa saja istrimu ke sumur tua yang angker itu, lalu kamu jatuhkan dia ke dalamnya," saran Abu Nawas. "Maksudmu sumur tua yang dihuni jin jahat itu?" "Waduh, bisa-bisa istriku malah mati tenggelam. Aku tidak mau Abu Nawas," tolak Abu Jahil. "Tenang, istrimu tidak akan tenggelam. Itu kan sumur kering, tidak ada airnya, dan dalamnya juga cuma 1 meter, jelas Abu Nawas. "Tapi apa mungkin bisa berhasil?" tanya Abu Jahil ragu-ragu. "Saya sendiri juga belum tahu Abu Jahil, tapi setidaknya istrimu akan bertemu jin jahat itu, dan pasti dia akan ketakutan. Mungkin saja karena rasa takutnya itu, sifat cerewet istrimu akan hilang," balas Abu Nawas. "Baiklah kalau begitu, besok saya akan ajak istriku ke sana," timpal Abu Jahil. Singkat cerita, pergilah Abu Jahil dan istrinya menuju sumur angker yang dimaksud. Sesampainya di sana, Abu Jahil segera mendekati bibir sumur tersebut. "Wahai istriku, lihatlah, di dalam sumur ada perhiasan emas," teriak Abu Jahil pura-pura kaget. Mendengar hal itu, sang istri tak sabar ingin ikut melihatnya. Setelah sang istri berdiri tepat di depan sumur,
Abu Jahil langsung mendorongnya. Sang istri pun terjatuh ke dalam sumur itu. Bukannya berteriak ketakutan, sang istri malah ngomel terus-terusan tanpa berhenti. "Mana emasnya? Saya tidak melihatnya sama sekali," omel sang istri. Dan ketika jin penghuni sumur mencoba menakuti istri Abu Jahil, ia malah kena semprot omelannya. "Kamu pasti yang menyembunyikan emasnya kan? Cepat berikan padaku. Ayo cepat berikan," hardik istri Abu Jahil. Karena tak kunjung mendapatkan emas, sang istri terus saja mengomel. Tidak lama kemudian, muncul sosok bayangan hitam keluar dari sumur itu. Rupanya, sosok itu adalah jin penghuni sumur tersebut. Jin itu lalu mendekati Abu Jahil dan berkata, "Oi, cepat angkat istrimu dari tempatku. Aku tidak tahan mendengar omelannya," ancam jin tersebut. Dengan penuh ketakutan, Abu Jahil langsung mengangkat istrinya dari sumur angker itu. Pada esok harinya, Abu Jahil kembali menemui Abu Nawas dan menceritakan peristiwa yang dialaminya. Spontan Abu Nawas tertawa terpingkal-pingkal. "Ternyata istrimu lebih cerewet daripada istriku. Jin saja sampai tidak tahan mendengar omelannya," seloroh Abu Nawas sambil tertawa terpingkal-pingkal. Kisah Abu Nawas sukarela masuk ke penjara. Baginda Raja mempunyai 2 orang putra. Yang pertama bernama Al-Amin dan yang kedua bernama Al-Ma'mun. Al-Amin ternyata sangat bodoh dan pemalas, sedang Al-Ma'mun terkenal rajin dan pintar dalam bidang ilmu sastra. Baginda Raja sangat menyukai Al-Ma'mun karena kecerdasannya tersebut. Ini tentu membuat sang permaisuri tidak suka, lantaran sang raja dianggap pilih kasih. Padahal keduanya sama-sama putranya. "Suamiku, kenapa kau tidak begitu menyayangi Al-Amin?" tanya sang permaisuri suatu ketika. "Suamiku, sebenarnya kalau mau, Al-Amin akan lebih menguasai ilmu sastra daripada saudaranya. Sebenarnya ia lebih cerdas, ia hanya malas saja," tutur permaisuri membela Al-Amin. "Apa buktinya?" tanya sang raja. "Baik, tidak lama lagi Baginda akan melihat buktinya," ucap permaisuri yakin. Pada suatu siang, sang permaisuri memanggil putranya Al-Amin. "Aku baru saja berdebat dengan ayahmu mengenai dirimu," kata sang permaisuri kepada putranya tersebut. "Aku tidak rela kamu dipandang sebelah mata dan dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Karena itu, kamu harus bisa menandinginya. Mulai sekarang, kamu harus tekun mempelajari ilmu sastra supaya menjadi seorang penyair yang hebat." Sorenya Al-Amin pergi meninggalkan istana menuju ke sebuah tempat yang sunyi. Di tempat itulah ia mencoba mengasah pikiran yang bebal. Ia berusaha menulis bait-bait syair tanpa seorang guru atau tanpa bimbingan siapapun. Beberapa minggu kemudian, setelah merasa mampu menguasai ilmu sastra dan menulis bait-bait syair, Al-Amin pulang ke istana. "Jadi kamu sekarang sudah bisa menulis syair, putraku?" tanya sang permaisuri ketika menyambut kedatangan putranya tersebut dengan gembira. "Sudah," jawab Al-Amin. "Kalau begitu, biar besok aku panggil Abu Nawas untuk menguji karya syairmu." Esoknya pagi-pagi sekali Abu Nawas sudah muncul di istana memenuhi panggilan sang permaisuri. "Abu Nawas, coba kamu dengarkan karya syair putraku ini," kata sang permaisuri dengan bangga. "Baik, silakan," kata Abu Nawas. Al-Amin lalu membacakan beberapa bait syair sebagai berikut. "Kami adalah keturunan Bani Abbas, kami duduk di atas kursi." Abu Nawas hampir tidak sanggup menahan tawanya mendengar syair tersebut. "Bagaimana?" tanya Al-Amin kepada Abu Nawas. "Ya begitulah, kalian memang dari keturunan yang mulia," jawab Abu Nawas ngeledek. "Tapi coba teruskan." "Kami berperang dengan pedang dan tombak pendek."
Syair macam apa itu? Celetuk Abu Nawas yang sudah tidak mau berbasa-basi lagi. Al-Amin marah sekali mendengar cemooh Abu Nawas tersebut. Ia lalu menyuruh seorang pasukan istana untuk menangkap dan memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. Selama beberapa hari Abu Nawas tidak pernah muncul di istana, sehingga raja merasa rindu. Belakangan sang raja mendengar kabar bahwa Abu Nawas dimasukkan penjara oleh Al-Amin. Ia kemudian mengajak putranya itu ke penjara untuk menjenguk Abu Nawas. "Kenapa kamu memenjarakannya?" tanya sang raja. Al-Amin kemudian menceritakan semuanya. "Yang sangat menyakitkan, ia telah berani mencemooh syair karyaku, ayahanda," kata Al-Amin. "Tentu saja, karena memang karya syairmu jelek," balas raja. "Dia itu kan memang seorang penyair hebat, jadi bisa menilai mana karya syair yang bagus dan yang tidak bagus. Lagi pula, apa yang ia katakan itu jangan kamu anggap sebagai ejekan, melainkan sebuah kritikan yang harus kamu terima dengan lapang dada," lanjut sang raja menasehati. "Baik, kalau begitu beri lagi aku kesempatan untuk memperbaiki karya syairku," kata Al-Amin sambil beranjak pergi. Untuk kedua kalinya, Al-Amin pergi ke tempat yang sepi guna mengasah pikiran dan mendalami ilmu sastra agar bisa menulis syair yang benar-benar bagus, tidak seperti sebelumnya. Dan beberapa pekan kemudian, ia sudah pulang ke istana. Esoknya pagi-pagi sekali, Baginda Raja, Abu Nawas, dan beberapa penyair sudah berada di istana. Rupanya pertemuan itu sudah diatur oleh sang permaisuri. Beliau ingin mereka mendengarkan syair karya putranya yang baru saja pulang mendalami ilmu sastra. "Dengarkan karya syair putraku Al-Amin," kata sang permaisuri. "Baik, silahkan," sahut Abu Nawas. Al-Amin pun mulai membaca syair karyanya. "Hei binatang yang duduk bersimpuh, rasanya tidak ada yang setolol kamu. Kamu seperti hidangan kinapah yang diolesi dengan minyak biji hardal dan minyak sapi yang kental, seperti warna seekor kuda belang." Begitu selesai mendengar syair tersebut, Abu Nawas langsung bangkit dan hendak berlalu dari tempatnya. "Woi, mau kemana kamu Abu Nawas?" tanya sang raja. "Saya lebih suka balik ke penjara saja daripada mendengar syair macam ini. Toh sebentar lagi putramu ini pasti menyuruh penjaga membawaku ke sana," jawab Abu Nawas. Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban dari Abu Nawas itu. Sementara sang permaisuri hanya bisa duduk bengong. Kini ia sadar dan yakin bahwa putranya Al-Amin memang tak pandai membuat syair. Menghakimi seorang Yahudi. Dikisahkan, ada seorang pedagang dari Baghdad yang terkenal jujur dan baik hati. Setiap ada pembeli yang datang, ia melayaninya dengan ramah. Adapun barang dagangannya yang dia jual terbilang murah, karena dia hanya mengambil sedikit keuntungan. Hal inilah yang membuat dirinya semakin disukai dan dicintai orang-orang. Di depan toko tempat dia jualan, ada toko milik seorang Yahudi yang jualan dagangannya sama seperti dirinya. Di samping berjualan, si Yahudi ini juga berprofesi sebagai rentenir. Dia orangnya kejam dan tidak kenal ampun, sehingga banyak orang-orang yang sangat membencinya karena ia menjual barangnya dengan harga yang sangat tinggi dan selalu memaksa kepada para pembeli. Hal itu membuat tokonya sepi dan tidak laku. Tapi karena dia seorang rentenir, tokonya sering didatangi orang-orang untuk berhutang. Si Yahudi bersedia memberikan pinjaman dengan syarat bunga yang tinggi. Dan apabila tak mampu membayar tepat waktu, maka rumah si peminjam akan disita menjadi miliknya. Sifat kejamnya membuat ia semakin kaya raya, karena banyak orang yang tak mampu mengembalikan dan merelakan tempat tinggalnya disita oleh si Yahudi.
Suatu hari, pedagang yang baik hati ini membutuhkan modal untuk memperbesar usahanya. Ia pun mendatangi si Yahudi untuk meminjam uang. Si Yahudi yang sudah lama memendam rasa benci menggunakan kesempatan ini untuk berbuat jahat. Ia tak meminta rumah sebagai jaminan, tapi meminta sesuatu yang di luar nalar. "Aku bersedia meminjamkan uang kepadamu, tapi dengan syarat. Kau harus mengembalikannya 2 kali lipat. Dan apabila kau tidak bisa mengembalikan tepat waktu, maka sebagai gantinya aku berhak memotong daging bagian mana saja dari tubuhmu yang aku inginkan, seberat 1 kilo, kata si Yahudi. Mendengar syarat yang diterapkan itu, si pedagang terkejut dan heran. "Kenapa harus daging tubuhku? Bukankah biasanya kamu meminta rumah yang jadi jaminannya?" tanya si pedagang. "Kalau kau tidak mau ya sudah, aku juga tidak memaksamu," balas Yahudi dengan ketus. Karena sedang sangat membutuhkan uang, si pedagang terpaksa menerima syarat tersebut. Lalu dibuatlah surat perjanjian antara keduanya. Surat perjanjian itu lalu dipegang oleh si Yahudi. Seiring berjalannya waktu, beberapa bulan kemudian, nasib naas dialami si pedagang. Ia mengalami kebangkrutan. Barang dagangannya banyak yang tidak laku. Dan hari yang ditentukan pun tiba. Si pedagang tak mampu mengembalikan uang pinjamannya. "Sesuai dengan surat perjanjian, kau harus memberikanku 1 kilo daging dari bagian mana saja dari tubuhmu," kata si Yahudi. "Bagaimana kalau masalah ini kita selesaikan ke pengadilan? Karena permintaanmu ini tak wajar," usul si pedagang. Si Yahudi pun menyetujuinya. Maka berangkatlah mereka berdua menghadap Tuan Hakim. Di depan Tuan Hakim, Yahudi menyerahkan selembar surat perjanjian yang telah disepakati mereka berdua. "Tuan Hakim, saya meminta hak saya sesuai perjanjian, tapi sepertinya dia enggan memenuhinya," kata si Yahudi mengadu. "Lantas, daging bagian mana yang kau inginkan?" tanya Tuan Hakim. "Aku menginginkan daging bagian lehernya," jawab si Yahudi. Tentu saja jawaban si Yahudi membuatnya terkejut. Itu sama saja si Yahudi menginginkan kematian si pedagang. Kalau Tuan Hakim menolak, ia akan dianggap tidak adil, karena ada bukti surat perjanjian yang telah disepakati keduanya. Sedangkan kalau Tuan Hakim mengabulkan, nyawa si pedagang akan melayang. Lantaran bingung memecahkan perkara tersebut, Tuan Hakim sengaja menunda-nunda keputusannya sampai berhari-hari. Berharap si Yahudi akan mengurungkan niat buruknya. Akan tetapi, si Yahudi tidak terima. Setiap hari ia selalu mengingatkan Tuan Hakim untuk secepatnya memutuskan dan memberikan haknya. Kasus ini pun menjadi bahan perbincangan di seluruh Baghdad. Ketika Abu Nawas mendengar hal ini, ia segera mendatangi pengadilan menemui Tuan Hakim. "Maaf Tuan Hakim, perlihatkanlah surat perjanjian itu kepadaku," pinta Abu Nawas. Tuan Hakim pun memberikan surat perjanjian tersebut. Setelah Abu Nawas menerimanya, ia mulai mempelajari isi dari surat itu. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia mencari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah ini. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas pun mendapatkan jawabannya. "Tuan Hakim, aku akan membantumu menyelesaikan kasus ini. Sekarang panggillah si pedagang dan si Yahudi itu," kata Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah si pedagang yang baik hati dan orang Yahudi ke pengadilan. Abu Nawas lalu bertanya kepada si pedagang, "Apakah sewaktu menulis surat perjanjian kau setuju dan mengizinkan kalau si Yahudi memotong 1 kilo daging dari bagian mana saja tubuhmu yang diinginkannya?" Si pedagang pun menjawab, "Iya Tuan Abu." "Lalu apa yang kau harapkan dengan kasus ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Aku hanya ingin keputusan yang terbaik, itu saja Tuan Abu," jawab si pedagang pasrah. Setelah bertanya kepada si pedagang, Abu Nawas lalu berkata kepada Tuan Hakim, "Wahai Tuan Hakim,
izinkanlah aku menjadi hakim untuk memutuskan kasus yang satu ini, pinta Abu Nawas. Silahkan Abu Nawas, sekarang kau yang menjadi hakimnya, jawab Tuan Hakim. Menurut saya, tidak ada keraguan di dalam surat perjanjian ini. Si Yahudi berhak menuntut haknya. Mau tidak mau, si pedagang harus merelakan 1 kilo daging dari bagian tubuhnya. Dan itu harus dilakukan saat ini juga, kata Abu Nawas. Tuan Hakim kaget mendengarnya. Ia tak menyangka kalau Abu Nawas justru membela si Yahudi. Begitu juga dengan si pedagang, ia mengira akan dibela Abu Nawas, namun justru sebaliknya. Sedangkan si Yahudi merasa senang karena dendamnya kepada si pedagang akan terbalaskan. Lalu, bagian tubuh mana daging yang kau inginkan? Tanya Abu Nawas kepada si Yahudi. Saya menginginkan bagian lehernya, jawab si Yahudi dengan entengnya. Baik, keinginanmu dikabulkan. Wahai Tuan Hakim, ambilkanlah pisau untuknya, perintah Abu Nawas. Dengan berat hati Tuan Hakim memberikan pisau kepada si Yahudi. Betapa senangnya si Yahudi, karena tidak lama lagi si pedagang akan mati di tangannya. Kemudian Abu Nawas kembali berkata kepada si Yahudi, kamu boleh memotongnya sekarang, tapi ingat kau harus memotongnya sesuai surat perjanjian, yaitu tepat 1 kilo daging. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan jika ternyata daging yang kamu potong beratnya tidak sesuai surat perjanjian, maka sebagai hukumannya kamu harus dibunuh dan semua harta kekayaanmu akan disita oleh negara. Spontan si Yahudi kaget mendengar itu. Sesuatu hal yang tidak mungkin bisa dilakukan, sebab dia diperbolehkan memotong hanya 1 kali. Mana mungkin ia bisa memotong daging tepat 1 kilo? Si Yahudi pun terdiam untuk beberapa lama. Kenapa kau diam saja? Bukankah keinginanmu sudah dikabulkan? Tanya Abu Nawas. Saya tidak bisa melakukannya, Tuan Abu. Lebih baik saya mencabut tuntutan saya, kata si Yahudi ketakutan. Baiklah, kalau begitu kasus ini saya nyatakan ditutup, tegas Abu Nawas. Si Yahudi pun pulang dengan perasaan kecewa. Sementara Tuan Hakim memuji kecerdasan Abu Nawas. Ia memutuskan permasalahan tanpa harus menghilangkan hak si Yahudi, namun juga tidak merugikan si pedagang. Terima kasih Tuan Abu, Anda telah menyelamatkan saya. Awalnya saya mengira Tuan Abu berpihak kepada si Yahudi. Ternyata saya salah menilai. Maafkan saya Tuan Abu, kata si pedagang dengan penuh bahagia. Akhirnya si pedagang pun lolos dari kematiannya. Raja dan menteri dibikin panik oleh Abu Nawas. Cerita Abu Nawas kali ini bermula ketika Baginda Raja hendak memastikan perekonomian rakyat berjalan lancar menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ia pun memerintahkan Menteri Perdagangan Al-Mukarram Syekh Abdillah Ihsanuddin Al-Samarkandi untuk memantau pasar. Baginda Raja meminta agar sang menteri mengecek bahwa semua kebutuhan pokok masyarakat tersedia, mulai yang terbesar hingga paling kecil. Satu saja bahan pokok tidak ada di pasar, maka itu akan jadi gorengan politik sampai pelosok desa bahwa raja tidak becus memimpin Baghdad. Pastikan gula tersedia di pasar, harga garam murah, gandum tidak kurang. Pokoknya Anda cek semua kebutuhan pokok masyarakat, titah Baginda Raja kepada Menteri Ihsanuddin. Satu lagi, sekarang menjelang Lebaran, jangan cuma pasokan daging yang dikontrol, tapi kulit ketupat juga. Barang murah biasanya diremehkan, nanti orang bilang kulit ketupat yang murah saja tidak ada, apalagi daging, imbuh Baginda Raja.
"Baik, Baginda Raja," jawab sang menteri. Keluar dari istana, menteri langsung memanggil staf ahli negara yakni Abu Nawas untuk membantu mengecek pasar. Ia memerintahkan pujangga cerdas yang dikenal loyal kepada Baginda Raja ini untuk mengecek pasar dengan asumsi tidak mungkin memberi laporan palsu. Menteri meminta Abu Nawas mengecek pasar dan mendata semua yang ada di sana. Pastikan semua kebutuhan pokok rakyat tersedia dan tidak ada yang menimbun barang, pintanya. Alangkah bahagianya Abu Nawas ketika berada di pasar. Ia melihat semua kebutuhan rakyat tersedia. Rakyat gembira di bawah kepemimpinan Baginda Raja. Gula menumpuk, garam tersedia, gandum murah, daging apa saja ada. Pokoknya Baghdad di bawah Baginda Raja benar-benar mencerminkan kemakmuran. Abu Nawas juga mengecek kulit ketupat sesuai pesan menteri. Benar juga, jika kulit ketupat saja tidak ada di pasar, bagaimana dengan kapulaga dan bawang bombay? Dengan wajah ceria, Abu Nawas kembali ke istana menteri untuk melaporkan hasil surveinya. Wah, Baghdad tersenyum di bawah kepemimpinan Baginda Raja dan Menteri Ihsanuddin, jelasnya. Semua kebutuhan pokok tersedia. Bagaimana dengan garam, gandum, gula? Tanya Ihsanuddin untuk menambah keyakinannya. Ada, Tuan Menteri, jawab Abu Nawas lagi. Daging? Tanya menteri makin penasaran. Daging banyak, semua halal, ucap Abu Nawas meyakinkan menteri. Bagaimana dengan kulit ketupat? Ingat, ini musim lebaran, kata menteri kembali bertanya. Nah, untuk kulit ketupat sudah saya cek di semua pasar. Kulit ketupat kosong, ungkap Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, Menteri Ihsanuddin kaget luar biasa. Tanpa bertanya lagi, dia bergegas menuju istana dan menyampaikan laporannya agar Baginda Raja senang. Sesampainya di istana, si menteri segera melaporkan kepada Raja. Baginda, ada kabar baik dan juga ada kabar buruk. Baginda mau dengar yang mana dulu, ucap sang menteri. Apa kabar baiknya? Tanya Baginda Raja. Semua kebutuhan pokok tersedia di pasar, jawab sang menteri. Kabar buruknya? Tanya lagi Baginda Raja dengan penuh rasa penasaran. Kabar buruknya hanya kulit ketupat yang tidak ada di pasaran, entah hilang dari pasaran atau ada yang menimbun, kata menteri yakin. Mendengar jawaban menterinya, Baginda Raja mengerahkan serdadunya untuk menebang pelepah kurma sebanyak mungkin, lalu membuat kulit ketupat ramai-ramai. Ia ingin membanjiri pasar dengan kulit ketupat agar para penimbun kulit ketupat kecelek dan rugi besar. Tapi Baginda Raja tidak puas. Dia langsung terjun ke pasar hari itu juga mengecek kebutuhan pokok. Betapa kagetnya Baginda Raja, karena di pasar ternyata banyak orang menjual kulit ketupat. Bagaimana ini Pak Menteri? Di pasar ternyata banyak kulit ketupat dijual, tanya Baginda Raja keheranan. Menteri Ihsanuddin juga kaget. Tapi tadi kata Abu Nawas, di semua pasar kulit ketupat hilang, tidak ada di pasaran, jelasnya terbata-bata. Dia lalu berteriak memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, tadi kamu bilang kulit ketupat tidak ada, hilang dari pasaran. Bagaimana ini? Kok ternyata banyak? Tanya menteri dengan nada emosi. Benarkah itu? Tanya Baginda Raja sambil memandang tajam Abu Nawas. Pujangga Baghdad ini dengan tenang mengambil beberapa kulit ketupat dari pedagang, lalu menyerahkan kepada Menteri Ihsanuddin dan Baginda Raja. Silahkan dipencet, tuan-tuan, kata Abu Nawas dengan suara merendah. Apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Apakah semua kulit ketupat itu kosong? Tanya balik Abu Nawas. Ya, benar, semua kosong, jawab Baginda Raja dan menteri berbarengan. Nah, itulah yang tadi saya sampaikan kepada menteri. Tadi saya katakan di semua pasar kulit ketupat kosong. Lalu salah saya di mana? Tegas Abu Nawas menjelaskan.
Abu Nawas!" teriak Menteri Ihsanuddin. Nah, begitulah cerita Abu Nawas tentang kulit ketupat yang kosong di pasaran, sehingga membuat menteri dan baginda raja panik.